Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa sudah kembali mendapatkan sertifikat tanah dari tangan mafia. Namun nyatanya, kasus sengketa tanah yang dilakukan Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga almarhumah Ibunda Nirina, rupanya belum juga tuntas dan masih terus bergulir hingga saat ini. Padahal kasusnya sudah berjalan hampir 4 tahun. Pihak Riri yang merasa tak terima dengan keputusan hakim, rupanya masih mengupayakan banding yang tentu saja membuat Nirina dan keluarga meradang hingga merasakan kelelahan lantaran masih harus menghadapi 3 sidang dalam seminggu yang harusnya kasus mafia tanah ini sudah tuntas. Benarkah Nirina kerap mendapat pesan dan curhatan dari penggemarnya yang juga mengalami nasib yang sama terkait mafia tanah? Nirina sama keluarga masih berjuang karena gini, secara surat sebenarnya itu sudah ada di kami gitu. Tapi sampai detik ini kami masih dituntut terus. Jadi sebenarnya sekarang bukan urusannya persuratan lagi, tapi lebih ke pengadilan. Minggu tuh masih ada 3 sidang, jadi mengertilah teman-teman kenapa kadang-kadang tiba-tiba misalnya Nirina lagi on Instagram, kadang-kadang off Instagram karena lelah ya, karena kita nggak tahu, kita tuh kayak lagi jalan di lorong tapi nggak tahu ujungnya tuh kapan gitu loh. Sampai sekarang pokoknya kami masih tetap berusaha. Sebenarnya harapan kami cuma satu aja gitu, udah ketok palu, tidak ada lagi yang menuntut, bismillahirrahmanirrahim, selesai. Nirina dan keluarga tak habis pikir mengapa begitu sulit untuk mendapatkan keadilan. Padahal Nirina berharap usai berhasil memenjarakan Riri dan mendapatkan sertifikat tanahnya kembali, kasusnya akan berakhir dan tuntas. Namun nyatanya, Nirina harus menelan kecewa lantaran orang yang dipenjarakannya justru masih bisa melakukan upaya hukum. Hingga akhirnya membuat Nirina yang dikenal ekstrovert mengalami burnout atau stres yang membuatnya memilih hiatus dari media sosial dan lingkungannya demi bisa menenangkan diri. Tinggal nunggu ingkrah di pengadilan. Saat teman-teman tahu, akhirnya kemarin Nirina burnout. Seorang Nirina yang adalah ekstrovert banget dan kayak hahaha banget, kemarin akhirnya kayak gitu, bener-bener kayak off gadget, nggak mau ketemu sama orang apa segala macam. Ya, banyaknya kasus sengketa tanah yang melibatkan para publik figur, diantaranya Ashanti dan Atta Laryksha, serta masyarakat. Nirina berharap agar pemerintah bisa dengan tegas dan memegang janjinya untuk memberantas dan menindaklanjuti mafia tanah agar tak ada lagi korban yang berjatuhan. Semoga dari pemerintah juga bisa memegang janjinya untuk memberantas mafia tanah. Memang niatnya adalah untuk memberantas mafia tanah, jangan nunda untuk nanti generasi berikutnya atau segala macam. Sama halnya dengan Nirina, Ashanti juga mengalami permasalahan sengketa tanah warisan milik almarhum ayahnya. Dan setelah 3 tahun berjuang, istri Anang Hermansyah ini sedikit menemukan setitik harapan untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan milik ayahnya lantaran dalam waktu dekat, pihak yang terlibat dalam sengketa tanah warisan kabarnya ingin menunjukkan itikat baiknya untuk bertemu dan mencari solusi dari masalah tersebut. Benarkah jika tak ada win-win solution, Ashanti akan melanjutkan ke jalur hukum? Kalau ini udah 3 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa kita tanah ini memiliki dua pemilik. Kok main ngejual sendiri, kan itu masalahnya kan. Aku sih udah ke ranah hukum, namanya orang mau berusaha punya itikat baik ya kita kan coba tanya dulu apa sih dari kalian gimana.
Ya, Ashanti memang tak ingin berbicara banyak terkait kasus sengketa tanah yang tengah dihadapinya. Pasalnya, Ashanti masih berharap ada kesepakatan damai yang akan tercapai saat pertemuannya dengan pihak yang terlibat, agar dirinya bisa hidup tenang dan fokus menjalani penelitian disertasinya yang sempat terganggu. Lantaran Ashanti harus fokus menyelesaikan masalah sengketa tanah warisan yang tengah dihadapinya. Lantas benarkah tanah warisan yang tengah menjadi sengketa bernilai miliaran? Kita lagi nunggu solusinya apa dari mereka supaya kita sama-sama mencapai satu kan ini belum ketemu kan. Dengan ketemu kan bisa tahu dan bisa lihat arahnya kemana. Pikiran Ashanti kian terbagi. Pasalnya saat tengah menghadapi kasus sengketa tanah yang belum juga selesai, Ashanti justru kembali dilanda rasa cemas lantaran kondisi Arsy Hermansyah putrinya yang mengeluh jika tulang ekornya terasa sakit saat berdiri lama akibat 2 tahun lalu Arsy sempat terjatuh dan mengenai tulang ekornya. Arsy memang sudah sering mengeluh jika tulang belakangnya kerap sakit. Namun sakit yang dirasakan Arsy kian menjadi saat mereka liburan ke Cina. 2 tahun yang lalu Arsy itu kan pernah jatuh yang dari monkey bar. Karena Arsy ada masalah sedikit dengan kakinya, kan dia flat foot kan, jadi kayak sering jatuh. Pas di Cina kemarin tuh kayak dia bilang, "Bun, ini ku sakit, kok aku makin sakit ya?" Pas pulang udah sampai kayak agak susah jalan. Terus kita MRI, kita cek ternyata ada peradangan di tulang ekornya. Sering banget dan biasanya tuh kan jatuhnya tuh kan kayak belakang aku duluan gitu kan. Nah makanya sering belakangnya itu yang sakit. Tak hanya mengalami peradangan tulang, Arsy rupanya juga sempat harus bolak-balik ke dokter akibat menderita adenoid, yakni peradangan dan pembengkakan pada kelenjar di hidung atau tenggorokan bagian atas yang kerap menyebabkan Arsy mengalami batuk dan pilek yang cukup lama. Lantas benarkah demi menjaga kondisi kesehatan, Arsy kini sudah mulai rajin berolahraga? Enggak, ternyata alhamdulillah bukan sinus, mungkin karena kayaknya ada namanya tuh adenoid gitu di sini, kayak ada ada kelenjar yang apa, tapi itu sih nggak masalah, nggak harus yang sampai dia di ini ya gitu. Yang memang aku agak concern adalah si tulang ekornya. Iya, tapi kan dia ada terapi, terus dia juga olahraga gitu. Get well soon Arsy, semoga bisa kembali aktivitas normal tanpa gangguan sakit lagi ya. Tetap semangat juga untuk Ashanti dan Nirina Zubir yang masih harus berjuang melawan mafia tanah. Oke pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Barista, berita artis ternama bersama saya Donna Arsinta, setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 5.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. 38 wanita terbaik telah terpilih yang memiliki manners, impressive, smart, and social. Dimeriahkan oleh artis-artis ternama Indonesia. Siapakah yang akan meraih mahkota Miss Indonesia tahun ini? Saksikan Grand Final Miss Indonesia 2025 live di RCTI.